Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada sore ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab nikah dari matan Ad-Durrul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita terangkan dari orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Kembali disebutkan ada berapa yang sudah kita bahas di pembahasan sore. Secara global ada tiga ya. Yang pertama siapa? Pezina, perempuan pezina. Mungkin pula perempuan sebaliknya, jangan dia nikahi laki-laki pezina. Sudah diterangkannya dalilnya dari surah An-Nur. Dan hadis sudah kita baca dalam perkara itu. Dari kisah Abu Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanami. Tapi zina ini dia tidak diharamkan secara mutlak ya untuk dinikahi, sudah diterangkan. Kapan dia boleh dinikahi? Dengan berapa syarat? Berapa syarat? 2 syarat. Yang pertama, dia telah bertobat dari dosa zinanya. Yang kedua, rahimnya telah bersih. Kemudian wanita musyrik. Ya. Ini wanita musyrik saya lupa terangkan kemarin dalilnya ya. Itu ada di surah Al-Baqarah ya, tentang perempuan yang musyrik ya. Dan di sini dirinci ya, perempuan yang musyrik ini ya, apakah dia musyrik karena selain agama Yahudi atau Nasrani, atau dia musyrik karena dia beragama Yahudi atau Nasrani. Ini dibedakan ya. Kalau dia selain agama Yahudi dan Nasrani, ini hukumnya haram dinikahi ya. Dalilnya dari surah Al-Baqarah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Ya, di pembahasan yang sudah kita kirim ya, di bagian 8 dari buku Buletin Kitab Nikah. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan jangan kalian menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sampai mereka beriman. Dan juga sebaliknya perempuan, jangan dinikahi laki-laki yang musyrik. Diterangkan di surah Al-Mumtahanah, la kunna khillul lahum wala hum yakhilluna lahun. Ya. Mereka itu para wanita yang muslimah tidak halal untuk mereka, untuk orang-orang yang kafir ketika itu. Dan juga mereka orang-orang kafir tadi tidak halal untuk mereka, yaitu para wanita dari yang beriman. Dipahami ya? Adapun kalau dia musyrik dan dia beragama Yahudi atau Nasrani, boleh tidak dinikahi? Hukum asalnya boleh. Itu diterangkan di surah Al-Maidah ya, tentang masalah ini. Ayat kelima, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan dihalalkan juga perempuan-perempuan yang muhsin, yang menjaga kemuliaan dirinya dari ahli kitab Yahudi atau Nasrani sebelum kalian. Nah, tapi ingat ini ya, disyaratkan di sini ya, ada maslahat. Yang menikah dengan perempuan yang musyrik ini ada maslahat dari Yahudi atau Nasrani. Ya, kalau tidak ada maslahat, akan tidak boleh dinikahi. Ya, kalau dia masuk Islam itu bagus. Tapi kalau tidak diharapkan darinya, dan nanti anak-anaknya akan dididik dengan didikan Yahudi atau Nasrani, maka tidak perlu dia cari dari perempuan-perempuan Yahudi atau Nasrani.
dicukupkan dirinya dengan wanita yang beriman saja. Ini yang diterangkannya oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala. Baik. Kemudian golongan yang ketiga yang sudah diterangkan yaitu menikahi mahram. Ini dari hal yang diharamkan. Ya. Nah, yang sudah kita rinci ya. Mahram itu ada yang pertama dari sisi nasab. Dari sisi apa? Nasab. Yang sudah dalilnya ya, sudah kita bawakan di surah Al-Maidah ayat di surah An-Nisa ya, ayat 23. Nah, hurimat alaikum ummahatukum sampai seterusnya ini kita sudah bahas. Yang pertama siapa? Dari sisi nasab yang diharamkan untuk menikahi ibu kandung. Ya. Berarti kalau perempuan dia nikahi siapa? Ayahnya, tidak boleh. Kemudian yang kedua siapa? Abnaukum. Siapa itu? Anak-anak perempuan kalian. Berarti kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, tidak boleh dia nikahi anak laki-lakinya. Sudah dua ya. Yang ketiga, saudara-saudara perempuan kalian. Berarti kalau dia perempuan, tidak boleh dia nikahi apa? Saudara-saudara laki-lakinya. Yang keempat, bibi dari pihak ayah. Ya. Kalau dia perempuan, maka tidak boleh dia nikahi paman dari pihak ayahnya. Yang kelima, bibi dari pihak ibu. Jadi kalau dia perempuan, paman dari pihak ayah, tidak boleh dia nikahi. Yang keenam, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan ya. Nah, kalau dia perempuan misalnya berarti anak-anak laki-laki dari saudara perempuannya. Nah, yang ketujuh yang terakhir, anak-anak perempuan ya, dari saudara perempuannya. Ya. Berarti kalau dia perempuan, anak laki-laki dari saudara perempuannya, keponakan laki-laki. Oke. Ini semuanya yang diharamkan dari sisi apa? Nasab. Ya. Baik. Kemudian yang kedua yang perlu kita rinci di sini, ya, adalah yang diharamkan dari sisi radha'ah, dari sisi susuan. Yang sudah diterangkan di matan ya, dari pembahasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kata beliau war-radha'u, ya, war-radha'u kan nasabi. Ya. Dan susuan itu mirip semisal dengan apa? Dengan nasab. Nah, ini ada dalilnya dari hadis ya, riwayat Imam Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Terus ya. Baik, dari Ibnu Abbas ya. Dan ya di urutan yang nomor 9 ya, kita sudah bahas tadi, sudah kita tulis. Nah, berarti nomor 9. Ya. Jadi mahram itu susuan itu diharamkan sebagaimana diharamkan dalam nasab. Ya. Itu diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas ya, riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab." Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari nasab. Ya. Baik. Hanya pembahasan yang rincian yang saya terangkan sebelumnya itu ada yang perlu diperbaiki ya. Diperbaiki sekarang. Ada sebagian pembahasan yang saya lupa rinci ya, dari hal yang paling bagus dalam masalah ini. Baik. Ini diambil dari ayat surah An-Nisa juga tadi. Diterangkan kan di setelahnya wa ummahatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu kalian dari susuan. Nah, paham ya? Wa ummahatukum wa ummahatukum allati arda'nakum. Dan ibu-ibu kalian yang mereka telah menyusui kalian. Ini sudah disinggung ya tentang masalah apa? Susuan. Nah, kemudian diterangkan lagi di lafaz setelahnya wa akhwatukum minar radha'ah.
dan saudara-saudara perempuan kalian dari susuan. Ya. Dipahami ya? Baik. Jadi ibu susuan diterangkan di ayat ya, dan saudara sesusuan kita, maksudnya anaknya ibu tadi ya, anaknya ibu itu, anaknya ibu susuan kita itu adalah apa? Mahram kalau kita menyusu kepada ibu itu. Jelas ini? Baik, ini diterangkan di ayat ya. Nah. Baik. Ya sekarang kita ingin apa? Kiaskan tadi. Dan tadi kan Nabi sudah berkata, dibacakan tadi hadisnya, diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dari nasab. Nah, ya, itu hal yang penting diperhatikan di sini ya. Ada 7 yang pokok yang diharamkan dari susuan, sebagaimana diharamkan dari nasab. Kita terangkan di situ ya, hanya masih berbahasa Arab. Yang pertama adalah apa yang tadi yang disinggung di ayat, yaitu al-murdi'ah, ya, wa ummuha, yaitu ibu-ibu susuan dan sekaligus ibunya ibu susuan itu, yaitu neneknya, ya, nenek, ibunya ibu susuan, maka dia dikenal sebagai nenek susuan, begitu kan? Nah, dia diharamkan karena dia mirip dengan apa? Dengan ibu, paham ya? Mirip dengan apa? Ibu. Yaitu satu. Jadi ibu susuan, demikian pula ibunya ibu susuan dan seterusnya ke atas. Kalau yang menyusui bayi laki-laki, jelas kan? Maka itu dari mahramnya. Karena dia dianggap sama dengan siapa? Dengan ibunya. Kan begitu. Kalau dia dinasab sama dengan ibu, berarti disusuan juga sama dengan ibu. Kan begitu, jelas ya? Nah, yang kedua yaitu banatul murdi'ah, yaitu anak-anak perempuan dari ibu susuan. Ya. Anak-anak perempuan dari ibu susuan. Ini dianggap apanya nih? Sama anak susuannya? Saudara perempuannya, gitu kan? Anak-anak perempuan dari ibu susuannya, maka ini dianggap sebagai apa? Saudara perempuannya. Tapi dari sisi apa? Susuan. Ya. Jadi sama dengan saudaranya. Saudara kandungnya begitu kan, dari sisi nasab, sama juga dari sisi susuan juga seperti itu, diharamkan untuk dinikahi. Kemudian yang ketiga, ya, nah, yaitu ukhtu zaujil murdi'ah, saudara perempuannya suami ibu susuan, ya. Saudara perempuannya suami ibu susuan. Dipahami? Berarti apanya nih kalau ringkasnya? Saudara perempuannya suaminya ibu susuan. Berarti sama dengan apanya nih kira-kira? Dari sisi nasab, dari sisi bibinya, gitu kan? Amma, ya, kalau bahasa Arabnya. Dipahami nih? Saudara perempuannya dari suami ibu susuannya. Sekarang misalnya ibu susuannya punya suami kan? Ya. Nah, suaminya ini kalau dia punya saudara perempuan, maka ini dikatakan juga sebagai mahramnya, dianggap sebagai bibinya. Ya. Sebagaimana kalau dia punya ayah kan, ada saudara perempuannya ayah, dia dianggap sebagai apa? Bibi. Ya, amma. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, ukhtul murdi'ah, ya, saudara perempuannya ibu susuannya, ya, saudara perempuannya ibu susuannya. Berarti dianggap sebagai apanya? Bagi si anak laki-laki yang menyusui ini, ya, bibinya juga, tapi dari jalur apa? Jalur ibu. Sama kan dengan nasab, ya, sama dengan apa? Dengan nasab. Dianggap sebagai khalanya, ya. Dipahami ini? Baik. Itu yang keempat. Jadi seperti sebagaimana bibi dalam nasab, sama juga bibi dalam apa? Dalam susuan. Ya. Apakah bibi dari pihak ayah susuannya atau bibi dari pihak ibu susuannya? Dari saudari-saudarinya tadi itu semuanya dianggap sebagai apa? Mahram. Kemudian yang kelima, dari apa?
mahram dari sisi susuan, yaitu bintu ibnil murdi'ah, anak perempuannya, ya, anak laki-laki dari ibu susuannya. Ya, berarti apanya itu? Anak perempuannya dari anak laki-laki ibu susuannya. Ya, sama dengan apanya dari sisi nasab, keponakan. Ya. Karena kan misalnya kan anggaplah ibu susuan tadi punya anak laki-laki, kan? Ibu susuannya punya anak laki-laki, berarti kan ya? Nah, anak laki-lakinya ini dia punya anak perempuan. Dia punya anak apa? Perempuan. Berarti kan dia saudara sama tadi kan, sama anaknya itu ibu susuan. Nah, ketika dia punya anak perempuan, ini anaknya ibu susuan ini yang laki-laki, maka dia dianggap sebagai apa? Ya, keponakannya. Sama dengan bintu akhi, ya, banatul akhi, gitu ya, yang ada di ayat tadi itu. Saudara-saudara perempuan dari saudara laki-laki. Apa anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Jelas ya? Sama ya, dari sisi nasab. Kemudian yang keenam, ya, bintil murdi'ah, ya, anak perempuannya dari anak perempuannya ibu susuan. Ya, berarti apanya? Anak perempuannya dari anak perempuannya ibu susuannya. Ya, masih keponakannya. Tapi ini dari jalur apa? Dari jalur saudara perempuan yang susuan, kan begitu. Dipahami gambarnya ini? Ya. Dia dianggap sebagai keponakan susuan. Kalau tadi kan anak perempuan dari saudara laki-laki susuannya. Nah, sekarang anak perempuan dari saudara perempuan susuannya, gitu ya. Itu yang keenam. Yang ketujuh yang terakhir, yaitu ummu zaujil murdi'ah. Ya. Ibunya, suaminya, ibu susuannya. Ya. Ibunya, suaminya, ibu susuannya. Berarti dia dalam nasab seperti apa itu? Hah? Neneknya. Tapi dari sisi apa? Dari jalur ayahnya. Ya. Dari jalur apa? Ayahnya. Soalnya tadi ya, ibunya, suami, ya, ibunya, suami, ibu susuannya, gitu kan? Berarti apanya? Neneknya, ibunya, suami, ibu susuannya tadi itu. Misalnya itu ibu susuannya punya suami, ya. Nah, suaminya ini kan misalnya masih hidup, mamanya, ibunya kan? Nah, itu dianggap sebagai apa? Neneknya anak ini, neneknya anak yang menyusui ini, yang laki-laki tadi ya. Baik. Dipahami nih, di 7. Ini yang belum kita rinci kemarin ya. Baik. Tapi ini kasusnya kalau laki-laki yang menyusu. Kalau anak laki-laki, bayi laki-laki yang menyusu. Ya, kalau bayi perempuan dibalik saja, mirip ya, dibalik. Coba tadi yang pertama tadi diulangi siapa? Dari sisi jalur susuan ini, ibu susuan. Berarti kalau yang menyusu anak perempuan, berarti apanya yang mahram nanti? Ayah susuannya, suaminya ibu tadi, gitu kan? Baik. Ini kita balik ya. Kalau yang menyusu misalnya perempuan, bayi perempuan. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Anak-anak perempuan dari ibu susuannya. Berarti kalau yang menyusu perempuan, sebaliknya, anak laki-laki dari ibu susuannya. Itu juga mahram. Dianggap sebagai saudaranya dalam susuan. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Saudara apa? Tunggu dulu. Saudara perempuan dari suaminya, ibu susuannya. Kalau yang menyusu perempuan berarti apa? Ya, saudara laki-lakinya, suaminya, ibu susuannya, pamannya kan? Ya, sama dengan paman. Gitu. Yang keempat, kalau tadi saudara perempuannya, ibu susuan, berarti kalau yang menyusu anak perempuan, ya, saudara laki-lakinya, ibu susuannya, ya, paman juga tapi dari ayah, apa dari arah apa? Ibu. Kalau tadi paman dari ayah,
Paham ya? Baik, ini kita balik. Yang kelima tadi apa? Ya, anak perempuannya dari anak laki-laki ibu susuannya, keponakannya kan? Ya. Berarti kalau dibalik, kalau yang menyusu anak perempuan, anak laki-laki dari anak laki-laki ibu susuannya. Ya. Anak laki-laki dari anak laki-laki ibu susuannya, keponakannya yang laki-laki kan? Baik. Yang keenam, kalau tadi anak perempuan dari anak perempuan ibu susuannya, ya dibalik saja, anak laki-laki dari anak perempuan ibu susuannya, keponakan juga. Baik. Yang terakhir tadi apa? Ibunya suami ibu susuannya. Berarti kalau yang menyusu anak perempuan, ayahnya, apa itu? Ya ganti saja ini, ganti aja itu ibu tadi. Berarti ayahnya, suaminya, ibu susuannya. Jelas kan? Nah, kalau ibu susuannya kan jelas. Kalau misalnya ibu susuan kan masih ada ayahnya, ya kan masih mahram juga, gitu ya. Baik. Ini di rinci ya, seperti itu. Baik. Jadi rincian yang saya tulis kemarin itu, rincian yang saya tulis kemarin dihapus ya, dihapus. Yang punya rekaman juga dihapus saja, yang pelajaran pada makhluk itu. Itu kurang rinci. Baik. Sekarang ini yang bagusnya yang kita teliti baik-baik dari pembahasan para ulama dalam masalah ini. Jadi ini cocok kalau dikatakan apa? Yuhramu minan radha'ah ma yuhramu minan nasab. Diharamkan dari apa? Susuan apa yang diharamkan dari apa? Nasab. Jelas ya? Jadi semua ada berapa tadi? Ada 7 juga. Ada 7 ya, dari sisi susuan. Itu dari mahram dari sisi apa? Susuan. Ingat ya, mahram itu ada 3 jenis. Ada mahram dari sisi nasab, sudah diterangkan. Ada mahram dari sisi susuan, sudah diterangkan. Nah sekarang yang ketiga, ada mahram dari sisi akad nikah, ya, atau dikenal dengan istilah musaharah, ya, mahram dari sisi akad nikah. Ini jenis yang ketiga, al-qism tsalits. Ya, diterangkan di ayat ya. Di surah Nisa, masih surah Nisa tadi sambungannya, wa ummahatu nisaikum allati atau wa ummahatikum atau wa ummahatu nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Ya. Di sini diterangkan 3. Ya. Yang pertama, ibu-ibunya apa? Ibu-ibunya istri-istri kalian. Kalau bahasa kita apa? Mertua. Ya, ibunya istri. Demikian pula misalnya ibunya apa? Ibunya istri. Neneknya begitu ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Kita terangkan tadi wa ummahatu nisaikum. Baik. Ini satu sudah. Mahram dari sisi jalur apa? Pernikahan. Jadi mertua itu tetap mahram. Walaupun dia sudah cerai sama anaknya, misalnya sama anaknya mertua tadi, tetap itu mertuanya sebagai apa? Mahramnya ya, itu tidak berubah. Baik. Kemudian yang kedua, ya, warabaikum allati fi hujurikum, dan apa? Anak-anak tiri kalian yang berada di kamar-kamar kalian dari istri-istri kalian yang kalian telah masuk kepadanya. Ya. Dan kalau kalian tidak masuk kepadanya, maka tidak ada dosa atas kalian kepada anak tiri tersebut. Ya. Ini maksudnya anak-anak tiri ya. Kalau misalnya dia nikah sama janda dan janda ini punya anak perempuan, ya, maka itu kan dikatakan dia anak tirinya. Nah, di sini anak tiri yang dikatakan mahram bagaimana? Nah, diterangkan di ayat. Ya. Itu yang dia telah masuk kepada istrinya, kepada ibu dari anak itu. Nah, dipahami ya? Kalimat di situ fi hujurikum, di kamar-kamar kalian, ini dari sisi taglib. Kebanyakan seperti itu karena kalau anak dari janda itu dia pasti ikut kepada siapa? Ibunya kan? Kalau dia masih kecil.
Jadi kebanyakannya seperti itu. Bukan artian kalau misalnya dia tidak ikut kepada ibunya, dia bukan mahram. Tetap dia mahram ya, walaupun dia tidak tinggal bersama siapa? Bersama ibunya nanti. Ya. Karena kan yang menikah sama janda itu kan ada yang ikut anaknya kepada ibunya, ada juga kan yang tidak ikut. Ya, itu semuanya kena. Apakah yang ikut ataupun yang tidak ikut. Paham ya? Seluruhnya dikatakan sebagai mahram dengan syarat dia telah masuk kepada ibunya. Nah, baik. Ini mahram dari jalur pernikahan dari yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, wahalailu abnaikum alladziina min aslabikum, yaitu istri-istri anak-anak laki-laki kalian yang berasal dari tulang, ya, sulbi kalian, dari sulbi kalian. Maksudnya di sini istilah untuk anak kandung ya. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa ringkasnya apa? Istrinya anak laki-laki kita. Berarti apa itu? Menantunya. Ya, itu juga dikatakan sebagai mahram. Disebabkan karena akad nikah tadi. Ya. Paham ya? Dan yang keempat yang tidak diterangkan di ayat di surah An-Nisa 23 ini, tapi diterangkan di surah An-Nisa ayat 22 sebelumnya. Yaitu siapa? Ya, istrinya ayah kita. Misalnya ada anak ya, ada seorang ayah dia nikah sama perempuan yang lain misalnya. Ya. Maka anak ini ya menjadi mahram kepada mahram bagi siapa? Bagi istri ayah tadi itu. Kalau kita katakan bahasanya apa? Ibu tirinya, begitu ya, ibu tirinya. Itu juga dikatakan sebagai apa? Sebagai mahram. Karena diterangkan di surah An-Nisa ayat 22 sebelumnya, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Ya, dan jangan kalian nikahi ya siapa yang dinikahi oleh ayah-ayah kalian dari para wanita. Itu tidak boleh dinikahi karena dia sebagai apa? Mahram. Baik. Nah, di sini diperhatikan di sini ya, dari mahram yang berkaitan dengan akad nikah ini, di sini tadi ada 3 perkara yang dia sekedar akad saja itu sudah dikatakan mahram. Contoh tadi misalnya apa? Ibu dari istrinya, begitu kan? Kapan dia sudah akad sudah dikatakan mahram, mertuanya. Ya. Yang kedua tadi, kalau tadi yang kedua tidak ya, harus dia masuk. Iya, dia sudah masuk kepada istrinya, baru anak tirinya menjadi apa? Mahram. Kalau baru akad itu belum. Iya, belum dikatakannya sebagai mahram untuk anak tirinya. Kalau yang ketiga tadi sama tadi dengan yang pertama. Ya, sekadar akad saja, ya, maka itu sudah dikatakan apa? Mahram, yaitu menantunya, kan begitu. Ya. Yang keempat tadi sama juga, sekadar akad saja, ya, ibu tirinya sudah menjadi apa? Mahramnya. Jika ayahnya tadi menikah dengan perempuan tersebut. Ya. Ini sudah 3 macam dari jalur mahram, ya. Dan yang ketiga dari sisi apa? Dari sisi pernikahan atau istilahkan tadi dengan istilah musarahah. Ya. Dari sinilah kita lihat mahram kita ya. Dari sinilah kita lihat apa? Mahram kita. Selain daripada yang tidak diterangkan di sini, maka dia bukan mahram. Maka dia bukan apa? Mahram. Seperti sepupu misalnya, ya, 1 kali atau 2 kali itu bukan mahram. Karena tidak ada di ayat tadi di surah An-Nisa. Dipahami ya? Intinya begitu saja. Dia hafal 7 nasab di surah An-Nisa itu dari sisi nasab, dan juga tadi dia kiaskan dengan susuan, dan dia hafal 4 lagi dari sisi akad, maka ini semua dikatakan apa? Mahram. Selain daripada itu, maka dia bukan apa? Bukan mahram. Itu aja kaidahnya. Melihat yang mahram dan mana yang bukan mahram. Jelas ini ya? Baik. Ini segera jelas. Dan ini yang dikatakan dia namanya mahram selama-lamanya. Ya, diharamkan menikahi dari sisi nasab, susuan dan akad nikah tadi itu diharamkan dimenikahi selama-lamanya. Ya. Jadi sudah 3 golongan yang diharamkan dinikahi selama-lamanya. Dari sisi nasab, dari sisi susuan, dan dari sisi apa tadi? Akad nikah. Baik. Ada juga yang keempat, tapi ini lain lagi dia pembahasannya.
dia juga dikatakan mahram dari sisi ya, diharamkan dia menikah selama-lamanya. Ya. Diharamkan dia menikah pada perempuan itu selama-lamanya. Itu pada kasus apa misalnya? Ya, diterangkan oleh para ulama seperti pada kasus mula'anah. Ya. Mula'anah ini maksudnya saling melaknat antara si suami dengan istri. Ya. Antara suami dengan istri terjadi apa? Saling melaknat. Ya. Misalnya si suami dia tuduh istrinya melakukan zina, waliyadzubillah misalnya kan. Maka si suami dia bersumpah. Diterangkan di surah An-Nur ya, dengan 5 sumpah. Ya. Dengan 5 apa? Sumpah. Maksudnya istrinya itu telah melakukan perkara itu. Ya. Kemudian istrinya dia bantah juga suaminya, itu tidak betul. Maka dia juga disuruh bersumpah dengan 5 sumpah. Ya. Nah sekarang kan dua-duanya sudah apa? Bersumpah. Nah kalau sudah begini kasusnya, dua-duanya telah bersumpah, saling membela diri misalnya, si suami dia tuduh istrinya berzina, kemudian kata istrinya saya tidak berzina, begitu ya. Tanpa ada saksi, dia tidak ada saksi yang dia bawakan, ya. Masing-masing tidak punya saksi ya. Maka ya, ini terjadi apa? Terjadi mula'anah. Ya. Kalau terjadi mula'anah seperti ini, saling melaknat, nah masing-masing mengaku benar, melaknat ya, pasangannya begitu, maka ini hukumnya dalam agama kita, dia tidak boleh lagi disatukan. Ya, harus dipisah. Harus dipisah selama-lamanya. Ini juga yang dikatakan apa? Diharamkan untuk dinikahi lagi selama-lamanya. Baik. Dan ini dari hal yang disepakati ya oleh para ulama. Dinukil dari Ibnu Qudamah rahimahullah taala ya tentang kasus seperti ini. Ya. Dan juga ada hadis dalam masalah ini ya. Sudah kita bawakan beberapa hadis. Ada hadis dari riwayat Imam Abu Dawud dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu tentang kisah tadi itu. Ya. Panjang kisahnya ya. Tentang 2 orang yang saling melaknat, suami istri. Kemudian Nabi SAW memisahkan mereka. Ya, memisahkan mereka dan mereka tidak disatukan lagi selama-lamanya. Dan juga ada hadis riwayat Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi juga, beliau menyebutkan kisah yang sama, mulaknat, saling melaknat antara suami dengan istri. Tadi ya, dengan tuduhan berzina. Nah, oke ini diterangkan situ oleh Nabi SAW. Ya, Zakumut tafriqu baina kulli mutala'inain. Ya, itulah pemisahan antara setiap 2 orang yang saling melaknat. Ya, jadi ketika sudah saling melaknat seperti ini tidak boleh digabungkan. Tidak boleh digabungkan. Harus dipisah dan tidak akan lagi bisa menikah selama-lamanya. Baik. Ini kasus yang keempat. Atau contoh mahram yang dia sifatnya apa? Yang sifatnya pengharamannya selama-lamanya, tidak boleh dinikahi. Baik. Kemudian yang kelima, ya. Yang kelima yang terakhir, yaitu wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, ya, karena dia adalah istri-istri Nabi kita Muhammad SAW, ibu-ibu kaum mukminin. Ini juga mahram selama-lamanya ya, karena mereka adalah ibu-ibu kita. Itu diterangkan di surah Al-Ahzab ayat ke-6. Ya, tentang masalah ini. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih berhak terhadap orang-orang yang beriman daripada diri-diri mereka. Dan istri-istri Nabi itu adalah siapa? Ibu-ibu kaum muslimin, ibu-ibu mereka. Dan juga diterangkan di surah Al-Ahzab yang lain lagi. Ini lebih jelas di ayat yang ke-53. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada." Ya. Dan tidak pantas bagi kalian, wahai orang-orang beriman, kalian mengganggu Rasulullah, menyakiti Rasulullah. Dan tidak pantas bagi kalian menikahi istri-istrinya setelah beliau meninggal selama-lamanya, kata Allah. Inna dzalikum kana indallahi 'azima. Karena sesungguhnya perkara itu di sisi Allah merupakan dosa yang sangat besar, menikahi istri-istri Nabi. Jadi ketika Nabi meninggal, ketika itu ada istri-istri yang masih hidup, itu tidak ada para sahabat yang menikahinya. Dipahami ya? Karena itu dari mahram yang sifatnya apa? Selama-lamanya. Ya. Maka ini 5 jenis mahram yang sifatnya apa? Selama-lamanya. Yang pertama tadi dari sisi apa? Nasab.
Ada 7 tadi ya. Yang kedua dari sisi apa? Susuan, ada 7 juga. Yang pokoknya. Yang ketiga dari sisi apa tadi? Pernikahan. Ada berapa tadi? Ada 4. Ya. Kemudian yang kelima, ya. Kasus tadi apa? Saling melaknat. Ya. Yang keempat ini ya. Yang kelima sekarang tadi, yaitu menikahi siapa? Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya dikatakan mahram yang berlaku selama-lamanya. Ya. Maksudnya di situ diharamkan untuk menikahi mereka itu selama-lamanya. Baik. Jelas ini ya? Baik. Ini satu bagian. Bagian yang kedua, ada juga mahram yang dia modelnya dia diharamkan menikah sama perempuan itu, tapi dia bukan selama-lamanya. Dia sifatnya apa? Sifatnya sementara. Ada batas waktu tertentu. Kapan telah habis waktunya misalnya, maka dia boleh menikah kepada perempuan itu. Ini sudah kita singgung ya sebelumnya. Baik. Dan sini penulis ini memperkara itu ya. Beliau berikan contoh di situ seperti kisah apa? Wal jam'u bainal mar'ati wa ammatiha aw khalatiha. Dipahami ya? Iya. Dan menggabungkan antara seorang wanita dengan apa? Dengan bibinya dari pihak ayah atau bibinya dari pihak ibu. Hendak boleh ya? Ya, dalilnya diterangkan. Kita bawakan satu hadisnya ya. Nah, lihat di poin nomor 4 di nomor 2 di situ. Dari hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Tidak boleh digabung. Ya, dikumpulkan begitu ya. Antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu. Ya, dikumpulkan dalam satu pernikahan itu tidak boleh. Tapi ini sifatnya ini. Sifatnya selama-lamanya diharamkan bibinya atau sementara? Ya, sementara kan? Dalam arti misalnya kalau meninggal perempuan itu, maka bisa dia menikah kepada bibinya. Bisa dinikahi apa? Bibinya. Karena dia sifatnya apa? Sementara. Ya, dipahami ya? Jadi ini sifatnya mahram, diharamkan menikahinya, sifatnya bukan selama-lamanya. Tapi apa? Sementara. Baik. Ini sudah satu golongan. Diterangkan oleh penulis di matan ya. Baik. Ada juga yang lain, dia gabungkan antara dua bersaudara. Ya, ini juga sering kita sudah singgung sebelumnya. Ya. Itu di poin nomor 1 ya, di poin nomor 1. Dia gabungkan antara dua yang bersaudara. Misalnya dinikahi perempuan, dinikahi juga saudaranya, kakaknya atau adiknya misalnya. Ya, dari saudara perempuannya. Itu juga dari hal yang diharamkan. Diharam menikahi saudarinya, tapi bukan sifatnya selama-lamanya. Tapi sifatnya apa? Sementara saja. Kalau misalnya meninggal kakaknya tadi itu atau adiknya, maka bisa dia menikah kepada apa? Kepada saudarinya. Atau misalnya mereka berpisah atau cerai, maka bisa dia menikah kepada apa? Saudarinya. Itu diterangkan di surah An-Nisa yang sudah kita baca tadi. Di akhir ayat diterangkan situ oleh Allah, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Yang dilarang juga diharamkan untuk kalian menggabungkan antara dua yang bersaudara. Ya, antara dua yang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu. Ya, kalau sudah terlanjur maka dipisahkan begitu. Kalau dia belum lakukan, maka tidak boleh dia gabungkan antara dua yang bersaudara. Ingat ini juga, ini sifatnya apa? Mahramnya sementara. Ya, maksudnya diharamkan menikah sementara. Kemudian yang ketiga, ya, di situ sudah disinggung ya di awal pembahasan, yaitu perempuan pezina. Perempuan pezina sekarang saya tanya, apakah dia haram dinikahi selama-lamanya atau sementara? Ya, sementara juga. Ada syaratnya kan? Kalau dia sudah bertobat dan dia bersih rahimnya, maka boleh dinikahi. Itu sementara juga. Kemudian yang keempat, yaitu perempuan yang kafir, atau musyrik. Ini diharamkan selama-lamanya atau sementara? Perempuan yang kafir atau musyrik
Ya sementara. Sampai kapan? Sampai di masa Islam. Kalau di masa Islam maka boleh menikah dengan perempuan yang telah mu'allaf, begitu kan? Kemudian yang kelima, ya, yaitu menikahi ya istri orang lain. Ini tidak boleh ya. Ini selingkuh namanya. Ya. Tapi ini bukan sifatnya bukan sifatnya apa? Selama-lamanya tidak. Artinya kalau mereka sudah misalnya berpisah, di situ ya sudah terjadi talak 3 misalnya, atau dipisah oleh hakim fasakh, maka boleh dia menikah. Ya paham ya? Karena dia bukan sifatnya apa? Selama-lamanya. Baik. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, itu menikahi wanita yang telah jatuh talak 3. Ya, ini misalnya antara suami istri ya, terjadi talak 3 pada istrinya. Ya, itu tidak boleh dinikahi. Tapi apakah ini selama-lamanya? Tidak boleh dinikahi? Tidak, sementara. Sampai kapan? Ya, sampai mantan istrinya tadi itu dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian terjadi cerai lagi misalnya, maka boleh dia kembali. Itu sifatnya sementara tadi kan. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu apa? Bukan yang ketujuh ya, yang terakhir. Masih ada lagi yang 8. Yang ketujuh yaitu melakukan akad nikah dengan perempuan yang lagi ihram. Ya. Ini sifatnya sementara atau selama-lamanya? Sementara juga. Kalau sudah selesai dia ihram, maka ya boleh dinikahi. Yang tidak boleh tadi ketika masih dalam keadaan ihram, berpakaian ihram. Dan yang ke-8 yaitu menikahi perempuan yang mu'tadah, yang masih dalam masa iddah. Ini juga sifatnya apa? Selama-lamanya atau sementara? Sementara. Dan sudah kita bahas kemarin ya, iddah perempuan itu macam-macam. Kalau iddahnya perempuan hamil sampai kapan? Sampai melahirkan. Kalau iddahnya perempuan yang ditinggal mati suaminya berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Kalau iddahnya perempuan yang ditalak 3, 1 kali haid. Jadi macam-macam iddahnya ya, tidak sama-sama. Jadi ini semua 8 golongan yang dikatakan mahram, diharamkan menikahi, tapi apa? Tapi sifatnya sementara. Jelas ya? Ada 8 tadi. Yang pertama apa? Diulangi dari terangan channel penulis, menggabungkan antara wanita dengan bibinya. Ya. Yang kedua tadi menggabungkan antara wanita dengan saudarinya ya. Yang ketiga apa tadi? Ya, menikahi pezina. Ini juga sementara. Yang keempat sampai dia bertobat ya. Yang keempat menikahi perempuan yang kafir. Sifatnya sementara sampai dia mu'allaf masa Islam. Yang kelima menikahi perempuan istri orang lain, begitu ya. Ini juga sifatnya sementara. Kalau terpisah misalnya mereka sudah tadi maka bisa. Yang keenam menikahi istri yang telah ditalak 3. Ya, secara langsung tidak boleh. Kecuali tadi sudah diterangkan. Ini ke semua orang lain dan seterusnya ditalak tidak boleh. Yang ketujuh, ya menikahi perempuan yang dalam masa ihram, dalam berpakaian ihram. Maka tidak boleh menikahi sampai dia selesai. Yang ke-8 tadi menikahi perempuan yang ya masih dalam masa iddah. Tidak boleh menikahi kecuali sampai selesai masa iddahnya. Jadi ini kesimpulan ya. Jadi di sini kesimpulan wanita yang diharamkan dinikahi itu, kesimpulan globalnya ada 2 saja. Ada yang diterangkan diharamkan selama-lamanya. Ya, ada berapa tadi yang diharamkan selama-lamanya? Ada 5. Dari sisi nasab, susuan, pernikahan, saling melaknat, dan apa? Istri-istri Nabi. Ada 5 kan globalnya. Baik, itu yang diharamkan selama-lamanya. Atau yang kedua, diharamkan juga menikahinya, tapi dia sifatnya pengharamannya apa? Sementara. Itulah tadi yang diterangkan ada 8 golongan. Baik. Sekarang itu dulu ya, ini akhir pembahasan kita di sore hari ini. Baik. Insyaallah masih ada lagi satu pembahasan lagi yang menutup dari pasal ini dan kita akan terangkan di pertemuan yang berikutnya. Insyaallah. Nah. Maghrib ya.
Jangan kita start saja. Ayo, apa? Ditanyakan beberapa kali dia menyusui itu bayinya sampai dianggap sebagai virus persusuan. Dan sudah diterangkan kemarin ya. Ya, bagus pertanyaannya. Sampai berapa kali dia dikatakan apa? Mahram dari sisi sesuai? Dia ada salah pendapat di kalangan ulama ya. Ada yang mengatakan 1 kali, ya. Dan ada yang mengatakan cukup 3 kali, dan ada yang mengatakan paling minimal berapa? 5 kali. Dan ini yang kuat nih. Nanti akan dirinci insyaallah dari bab masalah sesuai ya. Baik. Dan yang kedua ukurannya sampai dia kenyang. Sampai dia apa? Dia kenyang. Cirinya dia kenyang bagaimana? Dia lepaskan itu susuannya dengan sendirinya. Itu buktinya dia kenyang. Nah sampai 5 kali yang seperti itu baru dikatakan dia apa? Mahram. Itu ketentuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketentuan itu sudah diterangkan. Ya, bayi ini ya, yang menyusu tadi itu maksimal usianya berapa? Ya, haulaini kamilaini. Ya, 2 tahun yang sempurna. Ya. Dipahami ya? Adapun ayat yang menyebutkan 30 bulan itu kalau digabung dengan masa hamilnya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan dia hamil serta menyapihnya selama berapa? 30 bulan. Sama dengan tadi 24 bulan itu maksudnya masa dia didik, dan 6 bulan tadi masa apa? Masa hamilnya. Baik. Sudah ada ya? Sudah ada. Nanti kita sambung insyaallah taala pembahasannya di berikutnya. Ini sebenarnya pertanyaannya sebentar. Belum terjawab nanti kita jawab di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Segera itu dulu sebagai manfaatnya dari yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Nah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.